Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita mau mencoba untuk mata kuliah appraisal ya. Mungkin kalian sudah biasa ketemu saya, tapi baru kali ini lewat video ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan karena baru pertama kali dan masih amatir dengan segala keterbatasan alat ya. Jadi ya apa adanya gitu. Jadi semoga saja ilmu kita barokah. Oke, apa itu appraisal? Itu yang biasa disebut dengan penilai, bukan penilai kepribadiannya ya. Atau penilai seberapa besar cintamu padaku. Wah, bukan ya, bukan itu. Tapi di sini penilai itu biasanya itu untuk menilai aset baik itu milik negara maupun swasta, yang penting aset. Nah, kenapa kok penting penilai itu? Pernah berpikir kok profesi itu penting sih gitu, penilai sih buat apa gitu? Karena hampir semua orang ya bisa lah ya nilai itu harganya berapa gitu kira-kira gitu, tapi tidak semudah itu karena harus punya lisensi, ada ilmunya tersendiri gitu ya. Jadi harus berlisensi yang menetapkan aset ini harganya berapa dengan segala pengetahuannya. Oke, sekarang kita kenapa sih kok itu penting kita pelajari gitu. Oke, gambarannya begini, gambaran simpelnya nih. Saya punya sebuah perusahaan nih. Saya punya perusahaan berdiri tahun 2000, terlalu muda. 90-an. 1990 maksudnya. Oke. Tuh ketika itu saya punya aset tanah sebesar 2 miliar ya. 2 miliar tanahnya. Kira-kira untuk tahun 2020 ini harga tanahnya sekarang itu berapa? Berapa coba? Kasih contoh aja deh. Kayak misal menjadi 5 miliar ya. Misal aja nih. Biar gampang maksudnya angkanya. Oke. Terus apa manfaat bagi saya? Ya kalau mungkin mau dijual, oke, mungkin kita bisa prediksi berapa harga jual sekarang, berapa uang yang akan kita dapat gitu ya. Tapi kalau kita nggak pengen menjualnya, fungsinya kita tahu harga sekarang, manfaatnya apa? Nah, kemarin kan pernah mempelajari laporan keuangan ya, neraca. Oke, kita cerita tentang neraca di tahun 1990 pas saya pertama beli tanah, bukan di perusahaan saya itu. Berapa tadi? 2M. Oke, gambarannya begini. Ini neraca misalkan pernya di sini 90 ya. Neraca terlihat nggak ya? Oh, terlalu besar. Oh, kayak begini nanti nggak kelihatan. Oke, ini untuk lanjut lagi tadi intermezzo sedikit. Misal nih, pada tahun 90-an di sini di neraca sering kan aktiva, sebelah sini pasiva ada aktiva lancar, aktiva tetap. Di sini pasiva isinya hutang sama modal. Intinya semua kekayaan yang kita punya, perusahaan punya, kalau nggak berasal dari hutang ya dari modal. Begitu ceritanya. Kita modal, ada tanah tadi 2M, saya kasih angka contoh ya. Tanah 2 miliar. Oke. Misalkan di sini tanahnya 2 miliar. Nah, di sini jumlahnya aktiva sama pasiva itu kan harus balance, seimbang ya.
Jadi ketika tanahnya di sini 2 miliar, oke, mungkin ada modal-modal yang lain, ada berupa kas, kendaraan dan lain sebagainya. Nanti modalnya di sini berapa gitu. Intinya nanti balance di sini ya. Akhirnya jumlahnya harus sama antara aktiva sama pasiva. Lah, ketika di tahun 2020 ini tanahnya sudah 5M, terus berapa yang harus kita akui? Oke, kalau dulu kan pakai historical cost ya. Historical cost itu diakui sebesar 2M pada saat terjadinya, itu kan? Karena bukti transaksinya itu 2M, oke, diakui 2M. Tapi kan setelah berapa? 30 tahun harganya sudah berubah. Gitu. Lah, yang di neraca itu kan masih 2M. Sedangkan sekarang harganya sudah 5M. Sistem akuntansi sekarang bisa mengakomodir bahwa nilai bisa diakui dengan nilai sekarang, tetapi harus di-approve oleh yang berkompeten, itu appraiser. Nah, itu kenapa perusahaan saya penting untuk menilai tanah kembali gitu. Nanti efeknya gitu ya, di sini tanahnya akan jadi 5M, akan jadi 5 ya. Saya tulis dulu deh biar agak kelihatan. Sini jadi oke, yang tadinya jadi 2M, tadinya 2M jadi 5M. Di sini ada tambahan, di modalnya ada tambahan 3M. Ada tambahan modal 3M. Karena jumlahnya kan nanti harus balance, aktiva sama pasiva. Jadi modalnya akan bertambah 3M, 3 miliar gitu. Jadi kan kelihatannya aset kita, perusahaan kita itu besar dengan modal kita besar, bukan hutang, bukan tambahan hutang gitu. Jadi kenapa penting kelihatan kita, perusahaan kita itu mampu memiliki aset banyak dan hutangnya bisa di cover dari aset itu gitu ya. Itu gambaran kenapa appraisal itu penting. Oke, mungkin cukup dulu dari saya perkenalannya untuk appraisal, pentingnya apa, itu salah satu saja ya. Nanti kita bahas di kelas lagi insya Allah ya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga ilmu kita barokah. Jangan lupa subscribe, like juga ya. Kalau belum tekan tombol lonceng, tekan dulu biar kalau saya upload nanti bisa langsung dapat pemberitahuan. Oke, jangan lupa di-share ya ke teman-temannya biar ilmunya barokah. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.